Halo teman-teman, kami dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan yang terhormat pembimbing kami, Dr. Endra Justin Elistasari, Magister of Science, Spesialis Dermatologi Venerologi Estetika, Subspesialis Venerologi, FINSDV FADV. Kami akan memberikan penjelasan sedikit mengenai sifilis kongenital. Apa sih sifilis kongenital itu? Sifilis kongenital adalah penyakit yang terjadi ketika seorang ibu yang mengidap sifilis menularkan infeksi kepada bayinya selama kehamilan. Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum subspesies pallidum. Treponema pallidum memiliki morfologi sebagai berikut. Secara global pada tahun 2016, prevalensi sifilis kongenital mencapai 0,69% dan sebagian besar kasus terjadi pada bayi dengan ibu yang tidak menerima perawatan yang tepat. Lebih dari 90% kasus terjadi di negara berpenghasilan rendah. Bagaimana bisa terjadi sifilis kongenital? Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Faktor risiko pertama, terjadi kontak langsung dengan lesi genital ibu saat persalinan. Proses persalinan yang lama meningkatkan risiko penularan dari ibu ke anak karena kontak antara bayi dan darah atau lendir ibu semakin lama. Selain itu, adanya luka pada mulut bayi atau masalah pada payudara ibu seperti puting lecet, mastitis akan meningkatkan risiko penularan melalui pemberian ASI. Ternyata, bayi prematur atau berat badan lahir rendah lebih rentan tertular sifilis karena sistem organ dan kekebalan tubuh belum berkembang dengan baik. Lalu bagaimana ya gejala klinisnya? Pada sifilis kongenital, keluhan pada kulit dapat muncul sebagai gelembung berisi air, kemudian pembesaran hati, dan bisa terjadi anemia. Lengan dan kaki yang tidak bisa digerakkan, radang selaput otak, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kerusakan tulang rawan hidung, serta gigi seri berbentuk seperti pasak. Nah, ini adalah contoh dari gejala klinis sifilis kongenital. Kira-kira, apakah bisa penyakit ini diobati? Bisa ya teman-teman. Pengobatan pada sifilis kongenital terkonfirmasi atau highly probable, possible sifilis kongenital dapat diberikan infus atau injeksi penisilin selama 10 hari. Selain itu, sifilis kongenital less likely dapat diberikan injeksi penisilin dosis tunggal. Untuk sifilis kongenital pada bayi dan anak-anak, diberikan infus penisilin selama 10 hari. Untuk mencegahnya, simak penjelasan selanjutnya yuk. Pencegahan yang bisa dilakukan yang pertama melakukan screening pada wanita usia subur, mengkaji status kehamilan wanita yang terdiagnosis sifilis dan yang menjadi pasangan seks pria yang terdiagnosis sifilis, mengedukasi setiap wanita usia reproduksi tentang perlunya perawatan prenatal dan serologi tes pada kehamilan. Selain itu, deteksi dini sifilis pada ibu hamil dapat dilakukan di puskesmas. Wanita usia subur harus menerapkan perilaku seksual yang aman sebelum masa konsepsi. Kemudian, pemeriksaan darah untuk mendeteksi sifilis pada bayi baru lahir dapat dilakukan melalui plasenta disertai dengan pemeriksaan fisik bayi. Dan yang terpenting, lakukan terapi pada ibu hamil sifilis dengan injeksi penisilin benzatin secara adekuat. Untuk mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa menggunakan referensi sebagai berikut ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami, semoga bermanfaat.